Ya, terima kasih Pak Hadi atas sambutan dan penyampaian materi. Tapi yang jelas kita sivitas akademik cukup senang juga diberikan motivasi, semangat begitu, walaupun kiranya eh, eh, apa dari sivitas akademik saya kira kita selalu tetap konsisten lah, insya Allah tetap menyuarakan dan ikut bagaimana memberikan kontribusi dalam negara kehidupan bernegara kita. Kemudian juga tadi dari Komisi A DPRD Provinsi Jatim ini tadi disampaikan oleh Pak Hadi itu ada semacam komitmen bersama, kita jangan sampai nanti menyalahkan sana sini, tapi kita tetap saja bagaimana apa yang menjadi permasalahan, tantangan kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ini kita bangun bersama-sama. Kemudian mungkin kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya yang sama-sama dari Komisi A bidang pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu Ica, apa bisa ini mendengar Bu Ica? Assalamualaikum Bu Ica. Halo, assalamualaikum Bu Ica. Ya, halo. Oh ya, tadi Bu Ica sudah mengikuti ya Pak Hadi tadi ya. Ya, Nanti mungkin ada tambahan, mungkin nanti bisa disempurnakan atau mungkin nanti ada yang sedikit berbeda. Nanti tolong kita di sini semua peserta webinar ini selalu berharap upaya-upaya yang mungkin sudah dilakukan atau ke depan akan dilakukan terkait dengan khususnya karena ini Nganjuk menjadi dapil Ibu Ica ya terkait dengan yang sampai hari ini kita masyarakat Nganjuk sedang menunggu-nunggu terkait dengan adanya OTT Bupati Nganjuk terkait dengan dugaan jual beli jabatan. Oleh karena itu, karena Nganjuk adalah bagian daripada dapil Ibu Ica dan sekaligus Ibu Ica juga dari bidang atau Komisi A bidang pemerintahan yang tentunya ingin mengharap adanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Nganjuk nanti bisa memberikan jawaban atau mungkin tanggapan-tanggapan terkait tema webinar siang hari ini. Monggo Ibu Ica, waktu langsung kami persilahkan kepada panjenengan. Mohon maaf sebelumnya ada materi sudah siap nggih? Ya, nggih, sampun. Yang dari saya, nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro, Bapak Dr. Haji Ridwan MPDI. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Agus Tohari, MH, MSy. Yang saya hormati para dosen, segenap Sivitas Akademika IAI Pangeran Diponegoro, host, admin, dan rekan-rekanita mahasiswa, mahasiswi IAI Pangeran Diponegoro yang saya banggakan. Alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu kembali dengan segenap keluarga besar IAI Pangeran Diponegoro dalam pertemuan yang berbentuk webinar. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua kalinya ini bukan pertemuan yang terakhir. Sama dengan Mas Lutfi itu Bu, itu sudah 2 kali. Cuman Mas Lutfi itu sebelum pandemi dulu pernah ke kampus ini untuk kampanye anti korupsi. Oh, gitu. Saya senang bisa kenal dan berjumpa dengan Pak Lutfi J. Kurniawan. Ini pegiat anti korupsi di Kabupaten Nganjuk ya? Rintisan mungkin begitu. Nanti minta dukungan dari Ibu Ica juga nanti teman-teman di sini. Ya, saya bangga sekali bisa diberi kesempatan pada siang hari ini
waktunya secukupnya, nggih. Ya, nggih, nggih. Ada Yang penting materi. materinya sudah ada itu. Nanti kita Nanti bisa. saya Nggih. bisa ada penekanan, ada mungkin yang perlu di stressing bagaimana, tapi yang jelas pembicaraan kita kali ini adalah terkait dengan good governance, ya, yang terkait dengan keadaban politik, upaya menciptakan good governance. Dulu awal sebelum jadi politisi, sebelum jadi anggota dewan, saya sering bertanya, politik yang berkeadaban, politik yang Islami itu gimana sih, gitu ya. Sementara politik itu kan sering dihadapkan yang menang, nah itulah politik. Tapi kemudian ternyata kita meniru pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah pedagang yang baik, dan pedagang yang baik, beliau adalah pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik, pedagang yang baik adalah pedagang dan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Ya, akhirnya dari penelusuran saya menemukan itulah yang patut kita garis bawahi. Saya mohon Mas Admin untuk flyer untuk materi saya, nggih. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, baiklah saya ingin menyampaikan hal yang paling mendasar terkait dengan apa sih itu good governance, ya. Ya, next. Good governance itu ada beberapa definisi. Nah, definisi pertama yang menurut World Bank bahwa good governance adalah cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP, good governance adalah merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Sebetulnya dua definisi ini mempunyai titik kesamaan antara baik menurut World Bank maupun UNDP, bahwa ini adalah amanat dari masyarakat, dari rakyat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada, baik itu urusan ekonomi, sosial, dan politik. Oke, next. Sebetulnya terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance itu ada 3. Good governance, dan clean governance. Jadi kalau good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Jadi tata kelola, tata pemerintahan yang baik. Sedangkan good governance adalah secara politik atau keseluruhan, baik tata pemerintah, pengelolaan, dan sebagainya, sehingga menjadi pemerintahan yang baik. Dan clean governance itu lebih spesifik lagi, yaitu pemerintah yang bersih. Yang tadi saya mendengar banyak baik Pak Kurniawan atau Pak Dediansah tadi yang banyak menyinggung tentang korupsi, ya, pegiat anti korupsi. Ini saya kira lebih tekanannya pada clean governance-nya. Oke, enggak masalah. Oke, lanjut. Mengapa dalam suatu negara harus good governance? Kalau menurut cerita sedikit, saya flashback kepada kita masa yang lalu, bahwa pada zaman Nazi, konon negara-negara itu karena totaliter pemimpinnya, negara itu runtuh. Baik itu Nazi, komunis, dan faktor-faktor lain.
dengan runtuhnya negara-negara ini, maka negara-negara tersebut terus mencari bentuk. Nah, organisasi governance tidak lagi dipahami dalam kerangka ruang sosial yang bernama negara. Sedangkan fenomena globalisasi dan tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang adil kepada masyarakat ini betul-betul ditunggu. Apalagi dengan adanya keterbukaan media sosial, keterbukaan informasi, ini sangat mendorong dan globalisasi ini mendorong masyarakat, pemerintah ya, masyarakat ini mendorong pemerintah untuk berbuat lebih baik kepada masyarakat. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip good governance itu ada akuntabilitas, ada transparansi dan keterbukaan kepada publik, dan peduli kepada stakeholder serta efisiensi visi strategis. Nah, peduli kepada stakeholder ini yang patut kita garis bawahi. Walaupun keterbukaan informasi ya atau pencitraan ini sering menjadi mengemuka di masa sekarang. Jadi kalau pemerintah yang atau negara yang peduli kepada masyarakatnya itu menjadi catatan utama. Kalau tadi Mas Admin menyampaikan bahwa yang mengemuka sekarang di Nganjuk adalah dengan kejadian OTT kepala daerah, kalau saya lebih menekankan bahwa seorang kepala daerah, seorang kepala negara itu harus mempunyai kepedulian kepada masyarakatnya. Jangan hanya pencitraan saja. Sebetulnya antara pencitraan dan kepedulian itu beda-beda tipis. Ambil contoh, ketika terjadi longsor di Kecamatan Ngetos, itu kan sebetulnya persoalannya antara faktor alam dan faktor kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu kan simultan. Nah, seandainya itu disampaikan kepada masyarakat bahwa topografi atau letak daerah Kabupaten Nganjuk yang ada di lereng gunung, yang ada di hulu dan hilir, ini saling terkait. Sehingga paling tidak turunnya pemerintah, turunnya kepala daerah itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau rakyat. Nah, ini yang kita belum melihat action tersebut gitu, Mas Admin. Jadi kita lihat sebetulnya kalau bupati yang muda-muda, yang milenial itu sangat bisa gitu loh untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi saya mendengar beritanya turun pun itu saya melihatnya dari jauh dan dari sosial media ya. Itu enggak terbaca, enggak terlihat. Nah, itu yang kami berharap mudah-mudahan di mana saja, kapan siapa saja, kapan saja itu kalau ada kesulitan, masalah di masyarakat itu perlu kepala daerah itu untuk turun dan segera menangani. Ya, tidak semua masalah sih bisa teratasi, tapi paling tidak masyarakat akan tahu bahwa masalah yang dihadapi satu daerah itu sudah dilakukan, sudah ditempuh oleh pemerintah. Sampai mana dan masalahnya apa. Nah, kalau dulu kita ingin menyampaikan sesuatu kan mesti harus punya media yang besar. Nah, sekarang rakyat ngomong seenaknya juga enak. Nggak perlu harus ada media koran, media TV. Mereka udah punya akun Facebook aja sudah bisa berkomentar. Nah, ini yang kami belum melihat adanya informasi yang cukup tentang itu,
apalagi mengkanter informasi-informasi yang kurang benar. Oke, lanjut. Nah, langkah good governance menekankan pentingnya interaksi sinergis dan setara antara 3 pilar. Antara kinerja sektor swasta, negara, dan masyarakat madani atau civil society. Nah, saya melihat perguruan tinggi Institut Agama Islam Pangandaran Diponegoro ini bisa masuk pada masyarakat madani yang sudah terstruktur dan punya sistem tersendiri. Ini saya kira perlu juga untuk mempunyai pandangan-pandangan terhadap keberlangsungan dan menuju masyarakat Nganjuk yang lebih baik dan lebih sejahtera. Lanjut. Nah, langkah-langkah perwujudan good governance itu adalah antara lain penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan DPR, DPD, MPR. Dalam hal ini adalah kami, saya dan Pak Haldi Dediansah itu DPRD. Jadi fungsi peran lembaga perwakilan. Yang kedua adalah kemandirian lembaga peradilan atau hukum. Yang ketiga, aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas, serta masyarakat madani atau civil society yang kuat dan partisipatif. Ini saya kira IAI Pangeran Diponegoro ada di sini, serta penguatan upaya otonomi daerah. Nah, ketika saya turun di lokasi korban longsor di Kecamatan Ngetos, itu saya melihat bahwa ternyata sebetulnya peran perguruan tinggi itu sangat tinggi. Termasuk yang saya melihat adalah ketika perlu adanya pendampingan kepada anak-anak didik kita, pada siswa-siswi, baik trauma healing atau pembelajaran, itu sangat ditunggu. Nah, ini pentingnya fungsi perguruan tinggi. Tapi kami turun di lapangan, di sana ternyata yang turun adalah perguruan tinggi dari luar Kabupaten Nganjuk. Saya sebut agak spesifik, perguruan tinggi dari Kabupaten Malang. Waktu itu sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan yang kebetulan mendampingi saya, mana ini perannya IAI Pangeran Diponegoro. Nah, karena waktu itu saya sudah ketemu dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan di lokasi penampungan, ya, di salah satu buah sekolah dasar negeri, dan yang didampingi oleh puskesmas. Waktu itu rekan-rekan pendamping desa dan beberapa ormas yang siap saya sampaikan. Tapi fungsi yang disampaikan ternyata hanya di logistik, di dapur dan sebagainya. Padahal yang penting saat itu adalah pendampingan trauma healing dan pembelajaran untuk siswa-siswi kita, termasuk dakwah untuk penguatan di saat musibah atau terjadinya bencana. Saya harap IAI Pangeran Diponegoro punya visi ke arah tersebut, karena saya melihat Kabupaten Nganjuk ini termasuk menurut BPPD termasuk daerah yang rawan gempa. Nah, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, saya melihat di Kabupaten Nganjuk ini sudah berjalan, karena ternyata di rapat paripurna yang terakhir kemarin kan sudah ada action, ya, sudah ada action dan tentang beberapa hal yang tentang berlakunya atau mosi tidak percayanya kepada kepala daerah waktu itu, walaupun beliau saat ini sudah tidak ada dan tidak bisa hadir di rapat paripurna, ternyata fungsi dan peran DPRD Kabupaten Nganjuk
ini sudah cukup kuat untuk melakukan fungsi dan perannya sebagai lembaga perwakilan. Ini saya apresiasi pada Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Nah, selanjutnya beberapa bidang, lanjut. Beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utama good governance dapat dicapai, ini adalah politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Jadi kalau politik, ini lembaga politik yang tadi saya sampaikan, fungsi DPRD Kabupaten Nganjuk sudah bagus. Nah, ekonomi ini saling terkait, baik sosial maupun ekonomi. Apakah di era pandemi seperti ini petani, UMKM, atau sektor perekonomian real yang ada di Kabupaten Nganjuk itu bagaimana? Sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah hukum, yang mana ini bisa berjalan, tapi ternyata hukum ini bisa berjalan kalau hanya lingkungan Kabupaten Nganjuk saja dirasa kurang, sehingga perlu adanya kontrol dari baik kepolisian ataupun yang terkait itu untuk turun di Kabupaten Nganjuk. Next, ini penjelasannya sudah saya sampaikan. Jadi politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya masalah, karena seringkali menjadi penghambat maupun faktor penentu bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan, maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah penting. Nah, karena pemilihan kepala daerah termasuk juga salah satu proses politik. Nah, ini kita juga banyak belajar dari sana, bahwa tadi kalau Pak Adi Dediansah menyampaikan politik itu kalau tidak pakai uang juga nggak bisa, tapi kalau hanya dengan uang saja itu juga tidak bagus atau kurang baik. Nah, menyangkut berbagai masalah penting seperti ekonomi, ya, Indonesia, Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk sekarang masih terbilang krisis karena banyaknya pihak yang belum sejahtera, dikarenakan rasio antara miskin dan yang kaya begitu timpang. Terlebih saat badai pandemi ini berpengaruh pada good governance. Jadi good governance ini betul-betul sangat mempunyai dampak kepada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perhatian pemerintah atau hasil politik itu kepada masyarakat ini akan menciptakan komunikasi perekonomian yang baik. Jadi saat pandemi seperti ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk kira-kira bagaimana perhatiannya kepada sektor pertanian, sektor perdagangan, pasar-pasar. Ya, mungkin hal-hal tersebut kalau pertanian mungkin tidak seberapa. Tapi saya melihat bahwa pelaku UMKM yang dulu jualan di sekolahan, karena sekolahnya libur, maka tidak bisa beroperasi, nggak bisa jualan. Ada lagi yang sebagai sopir angkot, sopir yang ngantar pulang jemput anak sekolah, itu juga libur karena adanya pandemi. Oke, next. Nah, ini kita sering mendengar penjelasan Ustadz Kiai bahwa dengan kaidah fiqhiyah
tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat itu harus berdasarkan pada maslahah. Maslahah itu ya kemakmuran, kesejahteraan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi indikator tercapainya suksesnya pemimpin memimpin rakyat itu sangat bergantung pada kemaslahatan. Apakah rakyatnya makmur? Apakah rakyatnya sejahtera? Apakah rakyatnya bisa makan? Apakah rakyatnya bisa mengenyam pendidikan? Itu adalah ukuran, tolok ukur sukses dan tidaknya pemimpin. Nah, titik simpul kaidah ini adalah pemerintah yang selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, bukan sekedar maslahah, tapi prioritas lebih baik untuk menolak doror, kerusakan, menarik manfaat, dan kebenaran. Nah, saya melihat kerusakan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, ya, longsor, banjir. Sebetulnya banjir itu kan masalah yang sepele. Kalau longsor ada kaitannya dengan faktor alam. Banjir itu kan karena sampah numpuk. Nah, ketika Kabupaten Kediri, Kota Kediri itu membuat bandara, banjir itu sepanjang jalan yang dari Kabupaten Kediri menuju Kabupaten Nganjuk itu air yang mengalir itu semakin tersumbat, resapan airnya. Demikian pula di dataran rendah di Kabupaten Nganjuk, baik Kecamatan Nganjuk, kemudian Rejoso, dan kecamatan yang dataran rendah itu banjir. Ya, kalau di Surabaya sih bukan hanya turun, tapi bagaimana masyarakat, rakyat itu peduli dengan lingkungan. Ya, kotoran-kotoran yang dibuang, sampah-sampah yang dibuang di sungai, itu sungainya ditutup dan mental masyarakat baik Surabaya maupun Sidoarjo untuk membuang sampah itu sudah menjadi habits, sudah menjadi tertanam mentalnya itu. Sehingga karena kalau kita menjaga kebersihan itu juga manfaat untuk semua. Nah, kerusakan yang saya tuliskan di sini ini adalah mengatasi kerusakan adalah harus sebagai prioritas. Ini masalah mendasar yang menurut saya belum nampak di Kabupaten Nganjuk. Nah, adapun yang lain yang mengikuti ya itu ya seperti itu karena ukurannya ya untuk mengatasi kerusakan di Kabupaten Nganjuk saja tidak bisa gitu loh. Nah, apalagi selanjutnya. Nah, wallahu a'lam kalau kemudian ada temuan-temuan yang kemudian mengarah kepada OTT, ya itu sudah artinya sudah pada ke sana. Jadi pada persoalan yang prinsip saja untuk melindungi masyarakat, untuk mereka menarik manfaat dan kebenaran itu kami belum mendapatkan. Jadi yang perlu saya tekankan di sini kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Untuk adik-adik mahasiswa ini biasanya ngapalnya agak susah, tapi kalau yang ustadz-ustadz yang guru-guru ngaji untuk ngomong, nah ini perlu menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama. Next. Pentingnya etika berpolitik dalam mewujudkan good governance menurut agar segala klaim atas hak
untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Jadi kalau kontrol sosial di media sosial, di parlemen, DPRD Kabupaten Nganjuk, dan masukan-masukan itu saya kira ini sudah merupakan kontrol dan menjadi realitas politik yang nyata, mestinya diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga hal tersebut bisa diperlakukan oleh daerah maupun oleh negara. Lanjut, untuk itu saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa bahwa umat Islam yang tidak peduli pada politik, maka politik tidak akan peduli oleh Islam. Santri yang tidak peduli pada politik, ya, maka politik tidak akan peduli kepada santri. Nah, anak muda yang tidak peduli kepada politik, maka politik tidak akan peduli kepada anak muda. Oleh karena itu, saya menekankan kepada adik-adik mahasiswa, kalian sebagai anak muda, kalian sebagai santri, kalian sebagai umat Islam, ini harus mempunyai kepedulian kepada politik. Maksud saya kepedulian politik berawal dari kepedulian kalian kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka di situ akan terasah kepekaan sosial kalian kepada ketimpangan yang ada di masyarakat. Maka akan terasah kalian untuk berpihak kepada masyarakat yang lemah, dan dengan demikian maka itu kalian sudah termasuk peduli kepada politik. Kalau kalian tidak peduli pada politik, maka ya politik tidak akan peduli kepada anak muda. Maaf, ini tulisannya tumpuk-tumpuk karena buat milenial. Maksud saya ini ada kesalahan administrasi, tapi ya akhirnya jadi nyeni seperti ini. Ya, lanjut. Yang jelas hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu mitlu yaumihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama, gak ada prestasi, gak ada yang membanggakan, dia termasuk orang yang merugi. Wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia akan tergolong orang-orang yang celaka. Senyampang kalian masih muda, senyampang kalian masih sehat, senyampang kalian masih mempunyai cita-cita yang tinggi, maka berprestasilah, berbuat baiklah, dan saya kira berbaik mulai dari yang kecil. Jadi jujur, ya, menemukan barang teman, kemudian tidak mengambil hak orang lain, itu adalah dasar kalian untuk bisa good governance, dan good governance, clean governance. Artinya memang sulit, tapi ini
tiga komponen itu harus menjadi karakter kalian yang terbentuk sejak kecil, sejak muda maupun dewasa. Itu karena kalau ketemu barang berharga bukan haknya kemudian diambil, nah itu sudah ada gejala-gejala yang mengarah kalian untuk mempunyai karakter yang tidak baik, tidak bersih. Artinya kalau kalian anti korupsi, maka jangan ambil hak orang lain. Sebagai muslim kita harus adaptif terhadap perubahan karena pada hakikatnya perubahan adalah sunnatullah. Di antara sunnatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan adalah at-taghyir atau perubahan. Walau demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kepentingan dan kebaikan dan kemaslahatan. Bapak, Ibu, dan rekan dan rekanita yang saya hormati, next, mewujudkan good governance dari konklusi pertemuan kita pada hari ini. Ya, ini sebagai referensi saja, lanjut. Bahwa mewujudkan konsep, lanjut. Terakhir, sebelum terima kasih. Untuk mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sumber daya alam di Kabupaten Nganjuk punya potensi yang sangat besar. Di samping ada masalah-masalah yang menghadang di sana. Oleh karena itu, harapan kita semoga Kabupaten Nganjuk, baik pemerintahannya, sektor swasta, dan masyarakat sipil, ini bisa bersinergi dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan lingkungan, serta ekonomi. Insya Allah, kalau menuju ke sana, Kabupaten Nganjuk bisa menjadi sebuah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Bukan hanya pencitraan, bukan hanya lip service bahwa seorang ini baik, gini-gini, tapi kenyataannya belum kita temukan. Kita memang untuk mencapai cita-cita itu banyak aral dan gangguan. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu ada salahnya. Tapi kalau kemudian salah itu dilakukan terus-menerus, nah itu yang tidak baik. Tapi kalau belajar dari pengalaman, nah insya Allah Kabupaten Nganjuk lebih baik lagi. Nah, prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi. Transparansi anggaran, transparansi berjalannya kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada evaluasi. Ini perlu adanya baik transparansi dalam rangka berpartisipasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas serta pemberdayaan hukum. Nah, saya bangga ketika Kabupaten Nganjuk ada pegiat-pegiat clean governance, anti korupsi. Mudah-mudahan Nganjuk bisa lebih baik lagi. Serta efektivitas dan efisiensi dan keadilan. Nah, memang ini gampang ditulis tapi susah untuk diterapkan. Yakinlah kalau kita sudah punya koridor ini, insya Allah akan memberi kemudahan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif, dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan sebagai bentuk penyelenggaraan negara atau daerah yang baik, maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Saya kira itu materi dari saya.
dan saya menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Mas admin dan saya sudah menjawabnya. Nah, barangkali saya sangat suka apabila IAI Pangeran Diponegoro ini baik secara resmi atau tidak resmi menyampaikan hal-hal yang mungkin apabila dilakukan hanya oleh perguruan tinggi ini kurang. Artinya harus ada terobosan politik, maka saya siap untuk melakukannya. Demikian dari saya. Ini pemateri narasumber dulu gitu ya, Mbak Mas. Baru kemudian ada tanya jawab gitu nggih. Nggih. Saya kira demikian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi IAI Pangeran Diponegoro, dan insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang saya juga akan bersilaturahim. Saya janji mau silaturahim ke Pak Ketua Yayasan. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Salam akhirul kalam. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.